Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Informasi Akuntansi terkait dengan sistem persediaan dan gudang akan memperkenalkan diri. Saya Dimas Fadliansyah Nurmedin dengan NIM belakang 102. Dan saya Fakih Hoil Mubarak dengan NIM belakang 067. Saya Fernanda Putra Diniasya dengan NIM belakang 107. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami terkait dengan sistem persediaan dan gudang yang ada pada perusahaan Bangun Indah Graha yang bergerak di bidang toko bangunan atau perusahaan dagang. Pada bagian awal, saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum yang ada pada perusahaan Bangun Indah Graha. Siklus persediaan di perusahaan Bangun Indah Graha dimulai dari perencanaan dan pengadaan barang. Ketika gudang atau supermarket membutuhkan persediaan, permintaan akan diajukan kepada bagian purchasing. Lalu, bagian purchasing akan memilih supplier, melakukan negosiasi, dan menerbitkan purchase order sebagai dasar pembelian agar barang yang dipesan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah barang dikirim oleh supplier, warehouse akan melakukan penerimaan dengan memeriksa kesesuaian barang berdasarkan purchase order dan juga surat jalan dari supplier. Jika telah sesuai, data penerimaan akan diserahkan kepada administrasi warehouse untuk dibuatkan laporan penerimaan barang dan akan diinput ke dalam sistem. Pencatatan ini dilakukan untuk memperbaharui stok persediaan, kemudian barang disimpan di gudang secara rapi dan terkontrol. Tahap berikutnya adalah pengawasan dan pengeluaran barang. Inventory control akan melakukan stock opening secara berkala untuk memastikan kesesuaian stok fisik dengan data yang ada pada di sistem. Untuk keperluan penjualan, sales counter akan mengajukan permintaan barang dan kasir akan menerbitkan surat jalan apabila barang tersebut akan diambil di gudang. Lalu, warehouse atau gudang menyiapkan barang, customer service mengatur pengiriman, dan supervisor supermarket akan mengawasi ketersediaan barang di area display. Seluruh proses didukung oleh dokumen resmi sehingga pergerakan persediaan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi yang ada pada perusahaan Bangun Indah Graha. Struktur organisasi dimulai oleh kepala toko, dilanjutkan oleh wakil toko, lalu dilanjutkan oleh supervisor trainer, lalu ada customer service, back office, kasir, logistik, hardware, keramik, cat, sanitary, security, dan juga cleaning service. Untuk di back office, terdapat beberapa divisi, di antaranya ada finance, HRD, purchasing, marketing, design, inventory control, dan informasi teknologi. Pada bagian logistik, terdapat divisi admin gudang, checker gudang, helper gudang, forklift, incoming stock, prepare product, dan juga ekspedisi. Lalu, di hardware, terdapat kepala divisi, wakil divisi, pramuniaga, dan juga SPG. Begitu juga hingga sanitary. Lalu, di cleaning service terdapat outsourcing, dilanjutkan dengan security, terbagi menjadi dua, yaitu security di luar dan security di dalam. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan kebijakan yang berlaku yang ada pada perusahaan Bangun Indah Graha. Kebijakan yang pertama, setiap barang masuk ke gudang harus disertai purchasing order dan surat jalan dari supplier. Kedua, barang yang diterima wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas gudang untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kondisi barang. Yang ketiga, barang yang diterima harus dibuatkan laporan penerimaan barang dan diinput ke dalam sistem oleh administrasi gudang. Yang kelima, penyimpanan barang di gudang harus dilakukan secara tertata dan sesuai kategori agar mudah diawasi dan diambil. Keenam, pengeluaran barang dari gudang hanya dapat dilakukan dengan surat jalan resmi yang telah diotorisasi. Ketujuh, gudang bertanggung jawab atas keamanan dan kondisi persediaan yang disimpan.
Kedelapan, dilakukan stok of-name secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara stok fisik dan data yang ada pada sistem. Kesembilan, selisih persediaan yang ditemukan harus dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, akses ke gudang dibatasi hanya untuk petugas yang berwenang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai job deskripsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi warehouse atau gudang. Nah, warehouse ini fungsinya yaitu menerima dan memeriksa barang yang datang dari supplier sesuai dengan purchase order dan surat jalan. Lalu yang kedua, dia itu memastikan jumlah dan kondisi barang yang diterima sesuai dengan dokumen. Yang ketiga, menyimpan dan menata barang di gudang secara rapi dan aman. Yang keempat, yaitu menyiapkan barang sesuai surat jalan untuk pengiriman atau pengambilan barang. Yang kelima, yaitu mengarsipkan salinan surat jalan dan dokumen gudang lainnya. Lalu yang terakhir, yaitu menjaga keamanan serta kualitas dan kuantitas persediaan di gudang. Nah, yang kedua, fungsi yang kedua itu ada admin warehouse. Nah, tugas admin warehouse ini yaitu pertama membuat dan menginput laporan penerimaan barang LPB ke dalam sistem. Yang kedua itu memperbarui data stok persediaan di program agar sesuai dengan barang fisik. Yang ketiga itu mengecek kesesuaian stok fisik di gudang dengan data di sistem. Nah, yang keempat yaitu menerima dan mengesitkan surat jalan yang telah digunakan, dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol stok secara berkala antara gudang dan sistem. Lalu fungsi yang ketiga yaitu ada inventory control. Di inventory control ini yaitu tugasnya yang pertama menyusun jadwal stock of name di setiap gudang. Yang kedua melakukan pemeriksaan stok fisik dan membandingkannya dengan data sistem. Yang ketiga yaitu membuat berita acara stock of name atas hasil pemeriksaan. Yang keempat yaitu menelusuri penyebab selisih persediaan yang ditemukan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyesuaian stok di sistem setelah mendapat persetujuan pimpinan. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu ada kasir. Nah, kasir ini job desk-nya yaitu menerbitkan surat jalan atas barang yang diambil dari gudang atau dikirim ke customer. Yang kedua yaitu mengarsipkan dokumen penjualan yang berkaitan dengan pengeluaran barang gudang. Lalu fungsi yang terakhir yaitu ada supervisor inventory control, yaitu tugasnya pertama mengawasi perpindahan barang dari gudang ke area supermarket atau display. Yang kedua yaitu memastikan tidak terjadi selisih stok antara gudang dan supermarket, dan yang terakhir yaitu mengontrol ketersediaan barang di rak penjualan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait, yaitu 1. Purchasing, yaitu berfungsi melakukan pengadaan barang berdasarkan permintaan gudang dan supermarket, memilih supplier, melakukan negosiasi, serta menerbitkan purchase order. Fungsi yang kedua yaitu ada warehouse. Nah, warehouse ini berfungsi menerima, memeriksa, menyimpan dan menyiapkan barang sesuai dokumen yang berlaku, serta bertanggung jawab atas kondisi fisik persediaan di gudang. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu ada admin warehouse. Admin warehouse ini berfungsi sebagai mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran barang ke dalam sistem melalui LPB dan surat jalan, serta memastikan kesesuaian antara stok fisik dan data program. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu ada inventory control. Nah, inventory control ini berfungsi sebagai mengawasi dan mengendalikan persediaan dengan melakukan stock of name secara berkala, menelusuri selisih stok, dan melakukan penyesuaian data persediaan. Baik, di sini saya akan menunjukkan dokumen-dokumen dan catatan yang digunakan. Yang pertama yaitu ada nota penjualan, bisa dilihat seperti ini untuk dokumennya. Lalu yang kedua yaitu ada dokumen laporan penerimaan barang seperti ini. Lalu yang ketiga itu ada surat jalan barang keluar, bisa dilihat seperti ini. Dan yang keempat yaitu ada surat jalan supplier seperti ini untuk dokumennya. Dan yang terakhir yaitu ada kartu stok barang seperti ini dokumennya. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis input, yang dimana ada surat jalan supplier sama laporan penerimaan barang.
Nah, jadi dokumen formal seperti purchase order, surat jalan supplier, dan LPB telah digunakan sebagai input utama dalam sistem gudang dan sudah memenuhi aspek administratif serta otorisasi sehingga mendukung pengendalian internal persediaan. Nah, untuk kelemahannya itu terletak pada ketergantungan nih terhadap ketelitian petugas gudang dan admin warehouse dalam menginput data barang. Nah, apabila terjadi keterlambatan atau kesalahan input, itu dapat menyebabkan perbedaan antara stok fisik dan data dalam sistem itu. Nah, sehingga mengurangi keandalan informasi persediaan. Nah, untuk sistem aplikasi internal itu kan telah digunakan untuk pencatatan stok barang. Nah, namun kelengkapan dan keakuratan data persediaan sangat bergantung pada disiplin dan akurasi input pengguna sehingga masih bisa berpotensi lah untuk menimbulkan kesalahan pencatatan jika pengawasan itu tidak dilakukan secara optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jadi ada beberapa prosedur yang terdapat pada inventory ini gitu. Nah, yang pertama itu ada prosedur penerimaan barang. Nah, berdasarkan hasil wawancara kemarin, nah itu ada yang pertama itu gudang menerima barang dari supplier dan melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah serta kondisi barang dengan purchase order dan surat jalan. Nah, yang kedua ada prosedur pemeriksaan barang. Nah, jadi petugas gudang itu memastikan barang yang diterima itu tidak rusak dan sesuai sama spesifikasi. Nah, jika terdapat ketidaksesuaian gitu ya, nah barang itu dilaporkan kepada purchasing yang nantinya akan ada berita acara seperti itu. Nah, selanjutnya ada prosedur pencatatan penerimaan barang. Nah, setelah barang diterima, data penerimaan diserahkan kepada admin warehouse untuk dibuatkan laporan penerimaan barang atau LPB dan diinput ke sistem. Selanjutnya ada prosedur pengeluaran barang. Nah, pengeluaran barang dari gudang hanya dilakukan berdasarkan surat jalan resmi yang telah diotorisasi. Nah, selanjutnya ada prosedur retur barang. Jika terdapat retur barang dari dari customer gitu ya atau supplier, gudang itu menerima dan memeriksa barang retur serta memastikan jumlah fisik sesuai sama dokumen. Selanjutnya ada prosedur pengarsipan dokumen. Gudang itu mengarsipkan salinan surat jalan dan dokumen terkait dengan persediaan secara rapi. Nah, yang terakhir ada prosedur pengendalian persediaan yang dimana gudang mendukung kegiatan stock of names beserta inventory-nya gitu atau inventory control untuk memastikan kesesuaian stok fisik dengan data yang ada di sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis proses job deskripsi, yang dimana pengelolaan persediaan melibatkan beberapa fungsi seperti purchasing, warehouse, admin warehouse, inventory control, sales counter, kasir, customer service, sehingga sudah ada pemisahan tugas seperti itu. Nah, untuk penerimaan barang dilakukan oleh warehouse dan dicatat oleh admin warehouse melalui LPB setelah dicek dengan PO dan surat jalan. Nah, untuk pengeluaran barang dilakukan berdasarkan permintaan sales counter dan surat jalan dari kasir, sehingga barang itu tidak keluar tanpa dokumen. Nah, selanjutnya, pengawasan persediaan itu dilakukan oleh inventory control melalui stock of name dan penyesuaian stok. Nah, untuk kelemahannya sendiri, berdasarkan hasil wawancara kemarin, proses itu masih bergantung pada kedisiplinan tiap bagian, sehingga adanya keterlambatan kerja itu dapat menyebabkan data stok itu tidak sesuai seperti itu. Nah, untuk di slide ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis output. Untuk output sistem gudang berupa kartu stok persediaan, nota penjualan, dan surat jalan barang keluar yang digunakan sebagai dasar pengawasan dan pengambilan keputusan terkait persediaan gudang. Nah, juga output itu didukung oleh dokumen fisik seperti LPB dan surat jalan sebagai bukti barang masuk dan keluar gudang. Nah, untuk kelemahan output itu terletak pada ketergantungan terhadap ketepatan waktu pencatatan, sehingga
keterlambatan atau kesalahan input itu dapat menyebabkan data stok tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi fisik gudang, seperti itu. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Fakih dan Dimas. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait dengan flowchart penerimaan barang. Pada flowchart penerimaan barang, bagian pertama adalah bagian gudang, di mana bagian gudang akan membuat request order. Kemudian, request order tersebut akan diserahkan ke bagian pembelian. Di bagian pembelian, request order akan diubah menjadi purchase order. Kemudian, purchase order tersebut akan diserahkan ke supervisor. Di supervisor, purchase order akan diotorisasi apakah sesuai dengan kriteria, yakni budgeting perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Apabila tidak sesuai dengan kriteria, maka purchase order tersebut akan dikembalikan ke gudang. Apabila sesuai, maka purchase order tersebut akan diserahkan kembali ke bagian pembelian. Pada bagian pembelian, purchase order akan dibuat menjadi rangkap 4. Purchase order yang pertama akan diserahkan ke bagian pemasok. Purchase order yang kedua akan diserahkan ke bagian gudang. Purchase order yang ketiga akan diserahkan ke bagian hutang, dan purchase yang order keempat akan diarsip permanen. Untuk purchase order yang pertama akan diserahkan ke bagian pemasok. Pada bagian pemasok akan menerima purchase order, lalu purchase order akan diproses menjadi surat jalan beserta faktur dan juga barang. Surat jalan beserta faktur akan diserahkan ke bagian gudang. Di bagian gudang, surat jalan beserta faktur akan dibandingkan atau dicocokkan dengan purchase order. Apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan purchase order? Apabila barang yang diterima sudah sesuai dengan purchase order, maka barang akan disimpan di gudang, lalu akan diinput pada kartu stok beserta input di program. Apabila tidak sesuai, maka barang tersebut akan dikembalikan. Faktur yang diterbitkan oleh pemasok akan diserahkan ke bagian pembelian, yang kemudian bagian pembelian akan menyerahkan ke bagian hutang. Pada bagian hutang, faktur akan dicocokkan atau dibandingkan dengan purchase order. Apakah sesuai? Jika sesuai, maka akan dilakukan pengakuan hutang beserta input ke dalam program. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke bagian pembelian. Faktur tersebut akan dikembalikan lagi ke bagian supplier atau pemasok. Demikian untuk flowchart penerimaan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pengeluaran barang. Nah, flowchart pengeluaran barang ini dimulai dari sales, yang dimana sales membuat form order customer. Nah, dari membuat form order customer ini, sales membuat dokumen form order. Nah, dokumen form order ini dikasihkan kepada kasir, lalu kasir mendapatkan form order dari sales, akan mencatat transaksi. Nah, dari mencatat transaksi ini, kasir itu akan membuat struk penjualan dan surat jalan. Nah, untuk yang struk penjualan itu dirangkap menjadi 2. Untuk yang rangkap pertama itu akan diberikan kepada customer, dan rangkap yang kedua yaitu akan diarsipkan sementara. Nah, sedangkan surat jalan itu akan diberikan kepada customer service. Nah, dari customer service itu akan diberikan kepada gudang. Lalu gudang yang menerima surat jalan dari customer, dia akan merangkapkan 2 surat jalannya, yaitu untuk yang rangkap pertama akan ditambahkan dengan barang yang sesuai dengan yang ada di surat jalan tersebut. Nah, untuk yang surat jalan rangkap 2-nya ini, dia itu akan diarsipkan sementara dan akan mengupdate stok barang di program dan mengupdate kartu stok manual, seperti itu. Nah,
untuk yang surat jalan dan barang ini tuh akan dikirimkan kepada customer service. Nah, benar sekali di gudang ini tidak langsung memberikan barang kepada customer langsung, tetapi dikirim kepada customer service terlebih dahulu. Nah, lalu customer service yang akan memberikan kepada customer. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart retur penjualan. Nah, flowchart retur penjualan ini dimulai dari customer service, yang dimana customer service ini menerima permintaan pengembalian barang. Nah, dari permintaan pengembalian barang ini, customer service akan mencocokkan surat jalan dari customer dan surat penjualan dari customer yang dimana sudah diberikan sebelumnya. Nah, kedua dokumen ini nantinya akan dicocokkan dengan surat penjualan yang ada di arsip. Nah, setelah mencocokkan dokumen tersebut, nantinya akan ada dua kemungkinan, yaitu akan disetujui atau tidak disetujui. Nah, jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan kepada customer lagi. Nah, jika disetujui, maka nantinya akan ada pengecekan barang. Nah, yang dimana di pengecekan barang ini nantinya juga ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama yaitu akan disetujui, dan kemungkinan yang kedua yaitu tidak disetujui. Nah, jika tidak disetujui, maka akan dikembalikan lagi kepada customer, dan jika disetujui, maka akan membuat berita acara pengembalian. Nah, untuk kategori-kategori disetujuinya itu kemarin ketika wawancara dijelaskan bahwa ada dua kategori kesalahan, yaitu yang pertama memang kesalahan dari perusahaannya. Contohnya, terdapat kecacatan pada barang yang sudah dikirimkan kepada customer. Nah, itu salah satu contoh bahwa itu adalah kesalahan perusahaan, seperti itu. Untuk yang kategori kesalahan kedua yaitu memang kesalahan dari customernya. Kayak misal contohnya, di customer ini dari rumahnya disuruh membeli buat barang A. Nah, ketika di toko, customer ini lupa untuk membeli barang apa. Nah, akhirnya si pembeli ini, customer ini membeli barang B yang dimana tidak sesuai dengan perkiraan awal. Ketika sampai rumah, baru sadar dan akan dikembalikan kepada perusahaan. Nah, nantinya itu akan terdapat kemungkinan bahwa akan disetujui atau tidak. Nah, yang menyetujui atau tidak itu langsung dari customer service, seperti itu. Nah, tadi ketika sudah disetujui, maka customer service ini akan membuat berita acara pengembalian. Nah, dari membuat berita acara ini akan ada dokumen berita acara, yang dimana berita acara ini dirangkap 3. Untuk yang rangkap pertama itu akan dikirim ke bagian finance, dan rangkap yang kedua yaitu akan dikirim ke bagian warehouse atau gudang. Yang ketiga yaitu akan diarsipkan seperti itu. Nah, yang rangkap pertama ini akan diberikan kepada finance. Nah, di bagian finance ini juga berita acara ini akan dicocokkan lagi dengan struk penjualan yang ada di arsip. Nah, struk penjualan yang ada di arsip ini yang diterima dari bagian kasir, seperti itu. Nah, struk penjualan arsip ini akan dicocokkan dengan berita acara. Nantinya setelah dicocokkan, maka akan pencatatan retur, seperti itu. Nah, untuk rangkap 2 dari berita acara yang ada di customer service yaitu akan dikirimkan atau dibagikan kepada warehouse atau gudang. Nah, warehouse atau gudang yang menerima berita acara dari customer service itu akan nantinya menerima barang atau retur barang dari customer. Nah, setelah menerima barang itu akan update stok manual dan akan update stok program, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan flowchart perhitungan fisik. Flowchart perhitungan fisik dimulai pada bagian checker terlebih dahulu. Bagian checker akan memeriksa stok barang. Setelah memeriksa stok barang, checker akan membandingkan kartu perhitungan fisik ke-1 dengan kartu perhitungan fisik ke-2. Setelah dibandingkan, checker akan melihat kesesuaiannya. Apakah cocok atau tidak cocok.
Apabila tidak cocok, maka checker akan menghitung ulang. Apabila cocok, maka checker akan mencatat ke daftar hasil perhitungan fisik. Lalu, dilanjutkan ke bagian inventory control. Di bagian inventory control, daftar hasil perhitungan fisik dari checker akan dibandingkan lagi dengan kartu perhitungan fisik ke-1 dengan kartu perhitungan fisik kedua. Apabila cocok, maka daftar hasil perhitungan fisik akan diarsipkan sementara. Apabila tidak cocok, maka akan dikembalikan ke gudang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pengendalian internal pada perusahaan BIG atau Bangun Indah Graha. Jadi di sistem pengendalian internal ini kami berdasarkan bukunya Mulyadi seperti itu. Nah, yang pertama ini ada di struktur organisasi. Nah, di perusahaan BIG, pembagian tugas antar bagian itu sudah cukup jelas. Seperti siapa yang beli barang, siapa yang nerima di gudang, siapa yang mencatat, dan siapa yang mengawasi. Jadi, pembagian ini tuh membantu menjaga persediaan agar tidak mudah hilang. Nah, pekerjaan ini jadi lebih efisien dan karyawan bekerja sesuai aturan. Namun, untuk ketelitian data itu masih sangat bergantung pada orang yang menjalankannya. Jadi risk mitigation-nya masih bisa analisa lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk yang fungsi terlibat itu setiap fungsi yang terlibat dalam kegiatan gudang sudah punya tugas masing-masing. Dengan adanya pemisahan ini, resiko kesalahan atau penyalahgunaan barang bisa ditekan seperti itu. Nah, sistem ini sudah membantu menjaga barang, memperlancar proses kerja, dan membuat kegiatan gudang berjalan sesuai prosedur, walaupun masih perlu adanya koordinasi yang baik antar bagian seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan, seperti PO, LPB, surat jalan, dan kartu stok inventory gitu ya. Itu sangat membantu dalam mengontrol barang di gudang ini. Nah, dengan adanya dokumen ini, keluar masuk barang itu bisa dilacak dengan jelas dan data stok itu lebih rapi dan kegiatan gudang jadi lebih tertib serta mudah diawasi. Nah, selanjutnya ada sistem pencatatan. Nah, pencatatan stok itu sudah menggunakan sistem komputer sehingga lebih mudah untuk mengetahui jumlah barang di gudang. Nah, sistem ini juga membantu menjaga stok dan mempercepat pekerjaan. Namun, hasil pencatatan ini juga masih bergantung juga pada ketepatan dan kedisiplinan petugas saat menginput data seperti itu. Lalu ada monitoring dan pelaporan. Nah, pengawasan dilakukan lewat stock of name dan laporan stok secara berkala. Nah, cara ini tuh juga cukup membantu untuk mengetahui apakah ada selisih barang di gudang dan memastikan data sesuai dengan kondisi fisik. Nah, dengan monitoring ini, masalah persediaan ini juga bisa lebih cepat diketahui seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada proses kegiatan gudang. Kegiatan gudang mulai dari barang masuk, disimpan, sampai barang keluar sudah mengikuti prosedur yang ada. Nah, proses ini membantu menjaga barang tetap aman dan tercatat dengan baik. Namun, di sisi kecepatan kerja dan koordinasi itu masih bisa dibuat lebih efisien. Nah, di sini saya juga akan memberitahu terkait dengan perusahaan BIG ini. Jadi kami telah melihat secara langsung gitu ya untuk sistem pengendalian internal yang ada di BIG tersebut itu seperti apa terkait dengan keamanan, karena waktu kami mendatangi di perusahaan tersebut, nah di situ ketika orang lain atau karyawan dari PT BIG ini keluar masuk itu semua dicek badan dari atas sampai bawah. Nah, yang dimana itu sudah bagus banget untuk risk mitigasi dari adanya pencurian seperti itu. Jadi mungkin untuk SPI-nya sudah
cukup bagus seperti itu dari kami. Baik, mungkin untuk rekomendasi dari kami yaitu yang pertama, menambahkan rincian barang per item pada dokumen penerimaan dan pengeluaran gudang, LPB dan surat jalan agar meningkatkan ketelitian data dan memudahkan penelusuran persediaan. Nah, yang kedua, melaksanakan stok opname mendadak selain stok opname berkala untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga keamanan persediaan. Lalu yang terakhir, menstandarkan penomoran dan pengarsipan dokumen gudang seperti PO, LPB, surat jalan, baik fisik maupun digital agar memudahkan proses audit dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya mewakili dari kelompok sistem persediaan izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.